Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kesediaannya menunggu, dan seperti biasanya kita melakukan press conference setelah sidang. Ini adalah sidang yang ketiga. Senin nanti sidang keempat, kemudian kesimpulan hari Selasa, dan kemudian insya Allah nanti Kamis itu akan ada putusan. Mudah-mudahan putusan ini mencerahkan, karena kita tadi menganggap, ya saya pribadi dan juga mungkin teman-teman menganggap dua hal. Termohon itu masih tidak mau mengakui, seolah-olah putusan pengadilan itu dianggapnya bukan sesuatu yang sah sebagai dasar untuk melakukan gugatan, sehingga kalau masih mempermasalahkan sah tidaknya penahanan, penangkapan dan lain sebagainya, itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi soal kewenangan dan lain sebagainya, kewenangannya ada tapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah, yang terakhir saya tadi mau tanya, sesungguhnya ini seperti mau ada penyesatan, seolah-olah bahwa tindakan minta ganti kerugian hanya didasarkan pada undang-undang saja. Itu sudah dikatakan atau termasuk kesalahan dari penerapan hukum. Jadi dasarnya yang paling objektif adalah adanya putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan bahwa yang namanya penahanan, penangkapan dan sebelumnya penahanan itu tidak sah. Jadi kawan-kawan semua, untuk memberikan penghormatan kepada ahli yang sudah kami sampaikan di sidang sudah kami hadirkan. Silakan Mas Dede dulu. Oke, sedikit ya. Kalau misalnya saya harus tegaskan, tadi saya juga nggak tahu, sebenarnya saya nggak menduga-duga apa maksud dan tujuan dari pertanyaannya mereka. Tapi saya harus tegaskan, yang namanya putusan hakim itu menjadi, kalau final and binding, adalah undang-undang juga. Undang-undang kepada para pihak yang terkait di sana. Jadi tidak bisa tidak, dan itu putusan hakim jelas menjadi satu sumber hukum dan menjadi undang-undang. Tapi tidak undang-undang pada setiap orang, khusus kepada orang-orang yang terkait, si termohon, turut termohon, dan si pemohon. Ya, jadi itu undang-undang, harus dimaknai demikian. Tapi kalau dibilang apa beda undang-undang dan hukum, hukum itu keseluruhan. Tapi kalau undang-undang hanya lebih sempit, ya. Nah, apakah putusan undang-undang? Iya, putusan itu undang-undang bagi orang-orang. Tapi kalau yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu juga undang-undang dengan sifat erga omnes, yaitu berlaku untuk semua. Ya, jadi ini harus dipahami kalau kayak begitu. Makanya kita ini sarjana hukum, bukan sarjana undang-undang. Ya, demikian ya. Saya rasa cukup ya. Oke, ya, makasih. Ya, nanti akan dijawab semuanya ya, gantian ya. Jadi kita gantian. Pak Yaya Satya Negara, silakan. Apakah tadi tidak sempat? Ya, silakan. Ya, Sena. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami. Memang kalau masalah ganti rugi itu kita mengacu kepada putusan Rapid 99, di mana dalam putusan sendiri semua juga mendengar ya bisa diajukan setelah putusan ini 14 hari. Nah, waktu ketuk palu putusan Rapid 99 itu Rapid pertama. Sekarang masuk Rapid ketiga. Nah, namun tadi kita semua juga dengar yang dipermasalahkan kesannya bahwa penangkapan, penahanan ya itu masih sah gitu kan. Nah, kemudian tidak ada pembantaran, jadi kesannya lagi ada penolakan bahwa mereka itu dibantarkan selama sakit, padahal selama mereka sakit itu, maksudnya klien kami sakit itu tidak ada pembantaran, tetap dalam status penahanan. Jadi kalau status penahanan jangan dihitung hari, jangan hitung jam, hitungnya ya selama itu ya ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan. Jadi jangan dipilah-pilah, cuma ditahannya hitung berapa, 1,5 jam, 3 jam, nggak begitu, ya kan? Surat perintah penahanan berlaku sampai dengan terakhir masuk penyerahan tahap kedua ke kejaksaan itu, dan diputuskan ternyata penangkapan, penahanan itu dinyatakan tidak sah oleh putusan Rapid 99, Rapid pertama dari kami. Ya semoga ini menjadi patokan
jangan lagi ngejelimet, jangan lagi berputar-putar gitu kan. Jangan lari lagi ke pasal 173, lari lagi ke masalah penahanan yang sah, penangkapan yang sah. Tidak, udah diputuskan Perpres 99. Itu aja ngacunya ke situ. Ganti ruginya berapa? Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke suratnya. Kita pendek-pendek aja ya, jangan panjang-panjang. Kasihan teman-teman. Ya. Nah, ayo Mbak, ayo. Pendek. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian, sekali lagi kami dari tim advokasi Tohan mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan untuk hari ini segala uraian sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita semua. Saya cuma ingin menambahkan satu kata bahwa harapan kita untuk hari ini putusan hakim itu putusan yang berkeadilan. Karena apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan adalah sudah sesuai dengan putusan pra-peradilan yang memang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Mungkin saya pikir itu ya, Pak. Oke. Silakan Pak Rizal. Jadi singkat aja. Jadi hari ini adalah kita membahas tentang ganti rugi. Poinnya adalah itu. Ganti rugi ini sebenarnya berdasarkan tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah berdasarkan putusan tanggal 3 Juli nomor 99 ya, bahwa memang benar 7 Juli bahwa memang benar apa yang dilakukan oleh penyidik masalah penahanan, penangkapan, pembuatan penggeledahan adalah dinyatakan tidak sah terhadap pemohon dalam hal ini Pak Roy. Sehingga kita mengajukan gugatan ganti rugi dan itu sudah didasarkan ada di dalam ganti rugi itu di dalam PP nomor 92 tahun 2015. Mungkin orang mengatakan kenapa sih ganti rugi sampai 100 juta? Itu sebenarnya sudah ada diatur bahwa bagi orang yang sudah salah tangkap, salah tahan, ini bagi para pemohon yang tidak mengalami luka berat atau kematian ya, itu nilainya adalah 500 juta sampai 100 juta. Sehingga kita memaksimalkan ya, karena memang bukan maksimal. Kalau boleh sebenarnya lebih dari 100 juta. Kalau boleh sebenarnya bisa lebih 100 juta, tapi karena maksimal 100 juta, jadi kita bukan mencari-cari besarnya tidak, tapi memang karena memang batasnya 100 juta. Itu poinnya sebenarnya ya. Itu mungkin Bang. Oke. Silakan sih. Pak Gafur, jangan lama-lama juga. Mas Roy ya. Jadi gini, yang pertama persidangan hari ini menunjukkan bahwa Polda masih berkekeh atau masih bersikeras bahwa mereka pada saat melakukan penangkapan penahanan pada tanggal 19 Juni itu yang nyata-nyata sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, mereka masih mengatakan bahwa penangkapan penahanan tersebut masih sah secara undang-undang. Padahal pasal 173 yang tadi dikutip, coba baca penjelasannya, dinyatakan tidak sah secara hukum, bukan secara undang-undang. Sudah ada Bang dalam penjelasan pasal 173 KUHP yang baru ya. Jadi jelas bahwa dengan kita mengajukan mekanisme pra-peradilan ini saja, penyidik masih bersikeras untuk menyatakan bahwa penangkapan penahanan itu masih sah karena masih masuk dalam ranah kewenangan mereka. Ya iya, ranah kewenangan, tapi ranah kewenangan yang sewenang-wenang gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Anda bayangkan kalau kita tidak menempuh pra-peradilan, hal yang nyata-nyata dinyatakan tidak sah saja oleh pengadilan masih diingkari oleh penyidik, apalagi sesuatu yang tidak di-challenge melalui pra-peradilan. Makanya dari awal kami melihat bahwa pasal 32, pasal 35 meskipun kami memohonkan pada pra-peradilan kedua dan tidak dipertimbangkan permohonan kami, itu nyata-nyata adalah pasal selundupan ya, yang sebenarnya kalau mau kita uji benar dalam pra-peradilan ini seharusnya pasal-pasal itu juga dirontokkan oleh pra-peradilan ya. Karena apa? Karena lagi-lagi kan kita bisa lihat bagaimana positioning dari penyidik gitu. Seolah-olah mereka mempertahankan kewenangan mereka yang kewenangan itu sudah dinyatakan tidak sah secara hukum, bukan tidak sah secara undang-undang. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, selanjutnya saya serahkan kepada yang punya hajat. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan yang tadi mungkin belum sempat diceritakan. Ya, jadi sesuai dengan rencana, alhamdulillah kami tadi juga menampilkan beberapa video. Beberapa video itu jelas-jelas betul ya, karena itu terkait dengan apa yang sudah kita tulis di dalam replik kemarin, bahwa ada hal-hal yang
disangatkan. Ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para termul itu untuk menghina sehina-hinanya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika mereka mengirimkan karangan-karangan bunga, dan tidak hanya karangan bunga ke Polda Metro Jaya dan ditaruh di Jalan Gatot Subroto. Ya, itu kan jelas-jelas menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh kegeringan kami, ini loh ketertaban, padahal kan itulah mereka menari di atas kesalahan, ya. Kesalahan Polda Metro Jaya akhirnya, karena kan akhirnya itu terjadi dan karangan bunga itu, dan kemudian tidak hanya dikirimkan ke Polda Metro Jaya, tapi juga dikirimkan ke kampus SAS Gajah Mada di Yogyakarta. Apa hubungannya dikirimkan juga ke kampus? Dan tadi teman-teman bisa lihat ya, siapa pengirim-pengirimnya? Anonim semua. Meskipun ada yang kemudian mengaku itu dari TKI, mana tadi luar negeri, ada yang dari kelompok apa, memang ada. Itu dulu ketika kasus Ahok, ya itu terjadi beberapa pengusaha karangan bunga, akhirnya apa? Akhirnya nangis ya, akhirnya mengeluh karena tidak dibayar. Ya, dan ini kalau ada yang membayar berarti ada bawirnya, gitu loh. Jadi jelas betul tindakan mereka. Itu yang pertama di dalam video-video. Ya, dan karangan kita juga ada karangan bunga yang kita mengeluhkan, memprihatinkan itu, tapi ternyata hilang. Ya, kemudian hilang. Ini Bu Mary ya, kemudian waktu itu melakukan, dan Bu Mary tanggung jawab karena beliau mengirimkan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam video tadi juga jelas bagaimana statement dari orang-orang yang tidak ada hubungannya secara langsung, tidak punya legal standing, yang namanya Peradi Bersatu, orangnya memaki-maki, ya Jaksa Agung dimaki-maki, Pak Dasko dimaki-maki, kemudian siapa aja pejabat-pejabat juga dimaki-maki. Apa mereka mau memaki-maki orang lain ya? Kemudian mereka itu mereka memprotes ya ketika terjadinya waktu itu mereka menyampaikan penangguhan. Padahal bukan penangguhan, memang tidak ditahan. Ya, memang dalam putusannya itu tidak ditahan oleh kejaksaan. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi kita lakukan itulah semata-mata sudah menunjukkan pemahaman kita terhadap hukum. Pemahaman kita terhadap hukum di mana itu ada putusannya yang pada pra-peradilan yang pertama itu sudah jelas-jelas mereka melakukan penahanan, penangkapan dan penggeledahan tidak syah. Dan saya nggak perlu ulangi, tadi Pak Refli, Pak Kapur dan teman-teman yang lain sudah menyatakan bahwa ternyata Polda masih berusaha mengingkari dengan kata-kata di dalamnya yang itu kemudian masih harus pertimbangkan, masih harus begini. Padahal itu jelas-jelas putusan dari pra-peradilan, putusannya sudah mengikat, putusannya sudah inkrah. Ya, apa yang bisa kita katakan pada mereka? Kalau mereka nggak bisa baca putusan, malu bro kalau mereka itu nggak bisa baca putusannya. Itu sudah jelas inkrah gitu. Malu. Udah wanti-wanti mau lihat kaos deh. Iya, malu itu ya. Gitu. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kami juga memberikan dukungan ya kepada sahabat saya Dr. Tifauziati Asuma yang insya Allah ada tanggalnya, tapi belum tentu nanti apa itu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus itu. Ya, apakah benar itu akan sidang, ataukah nanti ada perdebatan seru dan lain sebagainya. Dan juga saya juga menyampaikan secara pribadi dan juga secara teman-teman, kami kemarin juga membersamai pemeriksaan undangan klarifikasi dari Pak Ugroseno di Mabes ya. Saya langsung datang kemarin juga di lantai 8 ada Bu Mary juga di sana dan teman-teman ya, lantai 6 maaf, dan kita juga lapor besar. Dan yang terakhir kepada sahabat kita juga ya yang lagi mengalami kriminalisasi Babe Aldo yang ada di Kalimantan Selatan. Ya. Oh ya, satu lagi yang kita dengar, kita belum tahu nanti apa jadinya. Mbak Huri juga akan diundang dipanggil tanggal 6 ya, gitu, tanggal 6 di Polda Metro Jaya. Oke, saya kira itu yang kita lakukan. Jadi tetap semangat semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bersamai. Waktunya mepet, jadi kami mau pamit untuk kemudian melaksanakan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu bro. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, thank you.